Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan, Bapak Dr. Insinyur Dr. Siahaan MM. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ringkasan materi yang saya pilih, yaitu sesi 1 ruang lingkup perbankan dan sesi 4 penggolongan bank. Selanjutnya di sini ada agenda ringkasan. Yang pertama ada sesi 1 yaitu ruang lingkup perbankan, di mana saya nanti akan membahas definisi bank, dasar hukum, jenis bank, sumber dana, dan kegiatan bank umum. Terus yang kedua ada sesi 4 yaitu penggolongan bank. Di sini saya akan memaparkan terkait sejarah perbankan dunia dan Indonesia, kondisi terkini dan penggolongan bank. Selanjutnya di sini ada definisi bank versus lembaga keuangan. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kalau lembaga keuangan tersendiri yaitu setiap perusahaan di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, atau keduanya, atau menghimpun dan menyalurkan dana. Selanjutnya di sini ada pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, di mana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang membutuhkan. Selanjutnya di sini ada jenis bank, fungsi dan juga kepemilikannya. Berdasarkan fungsinya ada bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat atau BPR. Terus berdasarkan kepemilikannya ada 5 bank, yaitu bank pemerintah, bank swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Selanjutnya di sini ada jenis bank, ada status dan penentuan harga. Berdasarkan status ada bank devisa dan juga bank non devisa. Berdasarkan cara penentuan harganya ada bank konvensional dan juga bank syariah. Selanjutnya di sini ada sumber dana bank, masih di sesi 1. Sumber dana bank terdiri dari dana sendiri, dana masyarakat luas, dan dana dari lembaga lain. Dari dana sendiri ada setoran modal pemegang saham, cadangan bank, laba yang dibagikan. Terus dari dana masyarakat luas ada simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposit. Dari dana dari lembaga lain ada kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari bank luar negeri, sama surat berharga, pasar uang atau SBPU. Selanjutnya di sini ada kegiatan bank umum. Yang pertama ada menghimpun dana atau funding, yang kedua ada menyalurkan dana atau lending. Di menghimpunkan dana ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Di menyalurkan dana atau lending ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit profesi. Selanjutnya di sesi 4, yang pertama ada sejarah perbankan di dunia. Perbankan di dunia diawali dari kegiatan rumahan untuk meminjamkan uang di atas meja. Kegiatan tersebut berkembang menjadi konsep perbankan modern, semakin marak di Eropa, kemudian dibawa oleh bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia menjadi awal mula kegiatan perbankan dikenal di Indonesia. Selanjutnya di sesi 4 ini ada runtutan sejarah perbankan di Eropa. Ada kronologis perkembangan kegiatan perbankan sebelum tiba di Indonesia. Di abad ke-5, Kaisar Yustianus mengkoordinasi hukum Romawi di Konstantinopel. Kegiatan semacam bank hidup kembali sering hubungan dagang dengan Ethiopia, India, dan Cina. Lalu pada zaman Romawi berkembang bersamaan dengan Yunani. Bank di Romawi melakukan tukar mata uang, penerimaan deposito, pemberian kredit, dan transfer dana. Kemudian di abad ke-15 udah ada tukang emas atau goldsmith di Inggris, Belanda, Belgia menerima titipan emas dan perak, menerbitkan goldsmith notes yang lama-kelamaan diterima sebagai alat pembayaran. Kemudian di Timur Tengah dan Eropa
ada di Alexandria, Venesia, dan pelabuhan Italia Selatan menjadi pusat perdagangan di tahun 1171 dan 1320 berdiri bank-bank seperti Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. Kemudian di tahun 1690 bank pertama di Inggris berdiri berbentuk firma. Ekspansi dagang dan kolonialisasi Inggris turut membawa perkembangan perbankan ke daerah jajahannya. Selanjutnya di sini ada sejarah perbankan di Indonesia, masih di sesi 4. Bangsa Eropa adalah pihak pertama yang memperkenalkan kegiatan perbankan ke Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah penjajahan Hindia Belanda. Pertama, pada masa zaman Hindia Belanda, awal mula bank-bank Eropa beroperasi di wilayah kolonial Hindia dan Belanda. Kedua, pada awal kemerdekaan, bank-bank yang berdiri pada masa transisi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah kemerdekaan, bank-bank milik pemerintah yang dibentuk pasca kemerdekaan RI. Selanjutnya di sini ada kondisi perbankan Indonesia. Kondisi perbankan di Indonesia berbeda di setiap masa, mulai dari masa kolonial hingga era deregulasi. Apa itu deregulasi? Deregulasi adalah aturan atau sistem, tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi aturan. Deregulasi menunjuk pada kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Deregulasi perbankan yaitu keadaannya terjadi perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia, yang bertujuan membuat kondisi perbankan menjadi lebih stabil. Selanjutnya di sini ada perkembangan atau tren bank digital. Seiring berkembangnya teknologi, bank digital mulai banyak bermunculan. Kehadiran beriringan dengan kenaikan transaksi digital pada industri perbankan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Contohnya bank digital yang tercatat oleh OJK. Selanjutnya di sini ada penggolongan bank menurut fungsinya dan menurut kepemilikannya. Menurut fungsinya ada bank sentral, bank umum, dan bank pempredikan rakyat atau BPR. Menurut kepemilikannya ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank milik koperasi, dan bank milik campuran. Terakhir di sini ada kesimpulan dari sesi yang saya ambil tadi. Kesimpulannya adalah bank adalah lembaga keuangan penghimpun dan penyaluran dana masyarakat yang diatur dalam UU No. 10 tahun 1998. Yang kedua, bank digolongkan berdasarkan fungsi kepemilikan, status, dan cara penentuan harga. Yang ketiga, sumber dana bank berasal dari modal sendiri, masyarakat luas, dan lembaga lain. Selanjutnya, sejarah perbankan berkembang dari Eropa abad ke-5 hingga 1690 sebelum dibawa ke Indonesia oleh bangsa Eropa. Dan yang terakhir, perbankan Indonesia terus berkembang melalui deregulasi hingga era bank digital saat ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Dewi Sinta, dengan NIM 2502010200438 yang membawakan ringkasan materi di sesi 1 dan sesi 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.